Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Edusiana, media belajar Indonesia, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya menjadi seorang content writer. Apa itu content writer? Adalah jasa penyedia layanan penulis artikel ya. Dan ini banyak digunakan para kreator website atau blog, dan saya mengiklankannya di grup-grup eh, website dan blog tersebut karena memang saya mencari ikan langsung di kolamnya ya, memberikan penawaran jasa saya dengan aturan. Dulu saya menulis artikel di tahun 2013 sampai 2017 itu saya menawarkan jasa tulis artikel per order minimal satu slot, dan satu slot itu terdiri dari 10 artikel. Artinya saya menulis dalam satu hari itu saya batasi cuma 10 artikel karena saya juga ada kegiatan lain. Nah, untuk satu artikel sendiri itu saya hargai Rp7.000 dengan banyak katanya itu atau jumlah wordnya itu 400 word, dan artinya 7.000 kali 10 artinya 70.000, dan itu dapat saya kerjakan dalam 2 jam karena saya menggunakan trik yang mungkin bisa teman-teman gunakan jika teman-teman masih atau ingin menjadi seorang content writer atau penulis artikel ya. Teman-teman silahkan buat postingan atau gabung-gabung dulu lah di grup Facebook, di blogger Indonesia, di ya website, blogger dan internet marketing dan sebagainya. Itu banyak sekali, ada ribuan anggota di setiap bahkan ada berapa juta gitu. uh, Cukup efektif, dan harga 7.000 untuk 400 artikel itu saat ini cukup murah ya, karena itu harga dulu saya main di 2013 sampai 2017. Nah, eh, caranya kenapa satu artikel bisa saya kerjakan dalam durasi ya kurang dari 10 menit. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penulis artikel itu kenapa bisa menulis artikel banyak, dan uh, saya yakin semua penulis artikel jika ditulis sendiri tidak bisa memiliki fak atau ahli dalam semua bidang ya. Padahal di situ yang order, ada yang order konten tentang gadget, HP, ada yang pranking, ada yang wisata, ada yang travel, ada yang kesehatan seperti ada di bursa, ada yang di trading dan sebagainya. Nah, saya langsung saja contohkan kenapa saya bisa menulis berbagai bidang ya. Tentu saja saya menggunakan literasi dari Google ya. Dan saya menggunakan 3 sampai 4 literasi, saya baca tentang sesuai apa yang diorder pemesan tulisan atau artikel. Langsung saja saya menuju ke Google. Ini kita asumsikan atau kita samplingkan pemesan memesan artikel tentang saham ya, pengertian dividen. Nah, saya set aja bagian itu dan saya baca dividen adalah sebagainya bla 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 bla. Saya membuka website satu, dan ini anggap saya sudah saya baca. Saya membuka website kedua, dan anggap saja saya sudah membaca dan tahu benang merahnya di mana. Saya membuka website ketiga dan sampai website keempat ya, dan saya anggap saya sudah memiliki poin-poin atau benang merah dari berbagai literasi yang saya baca. Nah, kenapa 1, 2, 3, 4? Karena saya tidak ingin memberikan informasi yang salah. Nah, dari beberapa rujukan tersebut tentu saja ada perbedaan-perbedaan, dan saya mencari benang merahnya. Artinya saya cukup objektif. Dan kenapa pembeli atau pemesan artikel di saya banyak yang suka? Karena 100% unik. Nah, unik kenapa? Artinya saya menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa yang digunakan pemesan. Saya biasanya lebih wawancara dulu, biasanya menggunakan bahasa saya, ane, atau ente dan sebagainya.
dan seputaran bahasa yang digunakan oleh pemesan. Jadi saya menyesuaikan sehingga nanti ketika ada visitor atau pengunjung website tidak aneh ya, masih sesuai dengan tema dan bahasa yang digunakan website masing-masing pemesan. Nah, ketika saya sudah mencari literasi seperti tadi, nah ini sebenarnya kuncinya di sini. Saya dulu mengerjakan bisa sampai 15 menit untuk satu artikel. Nah, itu saya awal-awal membuka jasa menggunakan itu, dan saya rasa saya sudah capek karena walaupun cuma 10 artikel dan baca dan tulis seperti itu, jenuh ya, tiap hari harus seperti itu, dan target saya dulu cuma kecil 70.000 per hari ya. Dan itu saya kerjakan malam hari biasanya, yang sunyi, tidak ada pekerjaan yang mendesak lainnya. Nah, saya menggunakan aplikasi Space to Text seperti ini ya. Nah, uh, caranya seperti apa? Saya tinggal ngomong saja apa yang ada di benak saya. Tadi saya sudah membaca literasi dan saya akan mencobanya. Tinggal klik icon mikrofon ini ya. Oke, kita coba. Pengertian dan uh, putuskan saya stop. Nah, ini nanti saya tinggal merevisi tulisan yang saya salah. Nah, saya karena ini hanya contoh ya, biasanya saya menggunakan mic eksternal biar suaranya lebih terrekam di aplikasi ini secara akurat. Nah, ini saya tidak menggunakan mic, jadi ada aplikasinya membacanya salah karena pengucapan saya juga mungkin terlalu cepat dan uh, saya seret ya, ibaratnya seperti itu, sehingga ada tadi apa ya, ya adalah yang salah, dan ini saya koreksi lagi, saya kasih spasi, saya buat paragraf, tanda baca, EYD, titik, koma dan sebagainya, saya benarkan. Nah, saya tinggal copy ini, di copy bagian, ini sudah copy dan saya paste di Word seperti itu, dan ya sudah seperti itu. Cuma satu slot 10 artikel itu sangat cepat sekali ya, kurang dari 1 jam mungkin ya. Dan itu silahkan teman-teman praktekkan untuk menambah mungkin tambahan pemasukan ya. Untuk mungkin teman-teman bisa ada waktu banyak, bisa membuka 2 slot, yang artinya kalau saya dulu berarti 2 slot itu 20 artikel kali 7.000, satu slot aja kali 70.000 kali 2, 140.000 ya. Nah, kurang dari 3 jam seperti itu. Dan biasanya kalau sudah ada yang order dan cocok, pasti order lagi. Nah, setelah ini yang jelas saya juga menggunakan plagiat checker. Saya cek keunikannya 100% unik, baru saya screenshotkan, saya kirim ke pemesan dan pemesan transfer uang, kemudian file ini baru saya kirim. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu.
share atau studi kasus yang pernah saya lakukan sebagai seorang penjual jasa konten atau content writer. Semoga dapat bermanfaat. Silahkan komen atau like dan jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.